Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru Elgita. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Jika siap, katakan yes, yes, siap. Oke, kita absen dulu yuk. Tulis nama, kelas, dan sekolahmu di kolom komentar. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima materi kali ini. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang peribahasa dan macam-macam peribahasa. Simak videonya hingga akhir dan jangan lupa jawab soal di akhir video ini, oke? Peribahasa atau pepatah adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan maksud, keadaan seseorang, ataupun hal yang mengungkapkan perbuatan, kelakuan, atau hal lainnya tentang seseorang. Peribahasa dapat juga diartikan sebagai ungkapan yang tidak langsung, namun tersirat dalam menyampaikan suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengar. Peribahasa juga biasanya menggambarkan sifat, kelakuan, dan keadaan. Contohnya seperti lintah lapar, artinya orang yang sering merampas harta orang lain. Setelah memahami pengertian peribahasa, kita akan belajar ciri-ciri peribahasa. Ini dia. Ciri yang pertama, kata-kata yang ada pada peribahasa memiliki struktur yang tetap. Artinya, kata-kata dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Ciri yang kedua, peribahasa biasanya digunakan dengan tujuan menyindir atau juga memperindah bahasa. Ciri yang ketiga, kata-kata yang digunakan biasanya teratur, enak didengar, serta memiliki makna. Ciri yang keempat biasanya diciptakan atau dibentuk berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dan berlaku di masyarakat. Ciri yang kelima, peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Di dalam bahasa Indonesia terdapat jenis-jenis peribahasa. Jenis-jenis peribahasa ini dibagi menjadi 5. Ada bidal, pepatah, perumpamaan, tamsil, dan pamel. Yuk kita bahas kelima jenis-jenis peribahasa berikut. Yang pertama, bidal. Pengertian bidal. Bidal adalah peribahasa yang berisi ungkapan yang mengandung peringatan, sindiran, atau ejekan. Contohnya seperti malu bertanya sesat di jalan. Ini mengandung arti orang yang malu bertanya kepada orang lain yang lebih pandai akan merugi. Contoh bidal dari lingkungan petani seperti pagar makan tanaman, artinya orang yang dipercaya menjaga sesuatu justru merusak yang dijaganya. Selanjutnya, contoh bidal dari lingkungan rumah tangga seperti besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada penghasilan. Kira-kira apalagi ya contoh peribahasa jenis bidal ini? Yuk coba cari di sumber internet ataupun buku lainnya. Yang kedua, pepatah. Pengertian pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat yang berasal dari orang tua. Contohnya,
sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Contoh yang kedua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Contoh lainnya seperti air tenang menghanyutkan. Ini mengandung arti orang pendiam tetapi berilmu banyak. Contoh berikutnya, berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. Ini mengandung arti dalam melakukan suatu pekerjaan hendaknya selalu berhati-hati. Dan masih banyak contoh pepatah lainnya. Yuk coba cari. Yang ketiga, perumpamaan. Jenis peribahasa ini membandingkan manusia dengan alam sekitar. Perumpamaan juga berarti jenis peribahasa yang berisi perbandingan yang menggunakan kata seperti, bagai, bak, laksana, dan lain-lain. Contoh perumpamaan. Contoh yang pertama, seperti pungguk merindukan bulan. Ini artinya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Contoh kedua, laksana burung dalam sangkar. Seseorang yang terikat oleh keadaan. Contoh yang ketiga, bagai pinang dibelah dua. Contoh yang keempat, bagai bumi dan langit. Jenis peribahasa yang keempat adalah tamsil. Pengertian tamsil. Tamsil merupakan jenis peribahasa yang ditunjukkan untuk menunjukkan perbandingan tentang suatu hal. Contoh tamsil seperti ada gula, ada semut, di mana ada kesenangan, di situ banyak orang datang. Contoh kedua, ada hari, ada nasi, asal masih hidup, rezeki akan selalu ada. Contoh yang ketiga, ibarat menuangkan minyak ke api, terlalu membesarkan permasalahan. Contoh yang keempat, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, semakin tua usianya namun berbuat seperti anak muda. Next, jenis peribahasa yang terakhir adalah pameo. Pengertian pameo. Pameo adalah jenis peribahasa yang biasanya digunakan untuk semboyan. Pameo memiliki fungsi mengobarkan suasana. Contoh pameo seperti esa hilang dua terbilang, artinya terus berusaha hingga tercapai cita-cita. Contoh berikutnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, artinya seia sekata atau bersatu padu. Contoh yang ketiga, pantang pulang sebelum tumbang. Contoh yang keempat, ada uang, ada barang. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yuk kita coba cari di buku ataupun sumber internet. Nah, anak-anak sudah tahu kan jenis-jenis, arti, dan ciri-ciri dari peribahasa? Sekarang waktunya menjawab soal. Siapkan buku catatanmu dan catat soalnya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan peribahasa? Soal nomor 2, sebutkan 2 ciri-ciri peribahasa. Soal nomor 3, sebutkan 5 jenis peribahasa. Soal nomor 4, tulis contoh peribahasa jenis perumpamaan dan tamsil. Soal nomor 5, carilah arti dari peribahasa berikut. Bagian A, besar pasak daripada tiang. B, ada gula, ada semut. C, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Good luck, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Tentunya bisa menambah pengetahuan kita tentang ragam bahasa Indonesia. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.